Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak memasuki pekan keempat pembelajaran dari rumah atau daring. Minggu ini kita masih di bab 1 tentu saja, yaitu mempelajari tentang fungsi sosiologi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar hakikat dasar manusia, kalau sekarang kita lebih ke bagaimana metode penelitian atau kajian untuk mempelajari gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Namun Ibu ingin sedikit mengulas dulu pelajaran yang kita bahas minggu lalu, yaitu tentang hakikat dasar manusia. Hakikat dasar manusia itu ada dua dulu ya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Kalau manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk individu adalah manusia itu terbagi menjadi 4, yaitu Homo sapien, di mana manusia berpikir. Yang kedua, Homo faber, bahwa manusia itu menggunakan peralatan. Yang ketiga, Homo economicus, bahwa manusia itu cenderung berhemat. Dan yang keempat, Homo ludens, bahwa manusia itu senang hiburan. Nah, itu kira-kira ulasan yang kita bahas minggu lalu. Lalu bagaimana minggu ini? Minggu ini kita akan membahas bagaimana sosiologi mengkaji tentang gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Gimana sih caranya melakukan penelitiannya gitu ya. Nah, yang pertama ada dua lagi nih. Jadi penelitiannya dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan yang hasil laporannya nanti berupa kesimpulan kalimat. Nah, itu penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, ini adalah penelitian yang pada hasil akhirnya adalah berupa angka yang mutlak. Jadi kalian harus bisa membedakan, kalian itu mau melakukan penelitian sosiologi di kualitatif atau di kuantitatif. Sekali lagi, kalau kualitatif, maka nanti penelitiannya, hasil laporannya, ujungnya berupa kesimpulan dalam bentuk kalimat. Tetapi kalau kalian memilih penelitian kuantitatif, artinya penelitian yang dilakukan nanti hasil akhirnya berupa angka atau persentase. Ya, itu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk lebih memahami penelitian ini, kalau kualitatif itu lebih mendeskripsikan hasil penelitian, sesuatu yang nggak bisa diukur. Makanya nanti kesimpulannya berupa kalimat. Tapi kalau kuantitatif, ini adalah penelitian yang sangat bisa diukur. Jadi nanti hasilnya berupa angka. Gitu kurang lebih. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Sekali lagi, kalau penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan yang hasil akhirnya nanti adalah kesimpulan dalam bentuk kalimat. Sementara kalau kuantitatif, ini adalah penelitian yang dilakukan yang hasil akhirnya berupa angka mutlak atau persentase yang mutlak gitu, yang bisa diukur. Itu kira-kira Ibu gak akan banyak-banyak untuk materi minggu ini ya, supaya kalian ini juga gak pusing. Nah, untuk minggu ini juga, ini pasti kalian senang nih, Ibu tidak akan memberikan tugas apapun, karena minggu lalu kan Ibu udah kasih tugas ya. Jadi minggu sekarang kalian cukup pelajari saja apa yang kita pelajari hari ini, itu tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang Ibu jelaskan ini kurang memberikan pemahaman yang lebih buat kamu boleh cari literasi lain dari internet, dari buku, silahkan. Selamat belajar ya, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.